Namun ternyata ada dua mereknya ini mirip Bu, tapi pemohonnya berbeda. Yang satu namanya Richard dan yang satu namanya David Lee Thompson. Athena Goddess Skin ini posisinya pendaftarannya masih di pelayanan teknis Bu. Nah ini mereknya kan berpotensi untuk adanya penolakan gitu ya. Yang terhadap yang setelahnya mendaftar itu akan ada potensi tolak ya, karena memiliki persamaan pada pokoknya. Untuk jasa klinik kecantikan, tapi di jasa klinik kecantikan logonya dipakai di 44 gitu ya, bikin klinik kecantikan kasih logonya sama dengan jasa barang. Maka yang klinik kecantikan nggak dapat perlindungan. Ya, jadi nggak bisa. Oh kan saya udah daftar di kelas 3 di barang, ya nggak bisa. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Mindy di Digilo dan bersama dengan Ibu Reni Sunarti. Halo. Selaku konsultan HKI terdaftar resmi. Nah, kali ini ada bahasan menarik nih Bu, yang setelah saya riset-riset di PDKI, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, ada merek yang mirip-mirip nih Bu. Nah, ini khususnya patut ditonton buat para wanita skincare nih Bu. Nah, jadi ada sebuah merek namanya Athena. Nah ini kayaknya pada tahu deh Bu ya, Athena ini. Nah Athena ini di PDKI sudah mendaftarkan mereknya untuk kelas 44 jasa klinik kecantikan. Nah sudah dimohonkan ya? Sudah dimohonkan pendaftarannya. Namun ternyata ada dua mereknya ini mirip Bu, tapi pemohonnya berbeda. Yang satu namanya Richard dan yang satu namanya David Lee Thompson. Nah terhadap pendaftaran merek yang mirip-mirip ini namun pemohonnya berbeda, kira-kira gimana Bu? Iya, jadi ini masuknya ke merek ya, karena jenis kekayaan intelektual itu kan banyak ya, salah satunya adalah merek dagang atau merek jasa. Nah ini adalah merek jasa, karena dilekatkan pada jasa klinik kecantikan berada di kelas 44. Nah ini ada dua merek yang mirip, sama-sama Athena. Betul. Jasanya sejenis ya, sama-sama jasa kecantikan di kelas 44, namun pemiliknya atau pemohonnya berbeda. Betul. Nah, ini harus dicek apakah dua pemohon ini statusnya sudah ada yang terdaftar atau belum. Nah, kalau misalnya belum, ya tentu proses pendaftaran merek ya itu harus mengikuti syarat ya dan ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Jadi merek yang kita mohonkan itu tidak boleh memiliki persamaan pada pokoknya. Jadi kata mirip itu di dalam Undang-Undang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu atau sudah dimohonkan lebih dulu untuk barang dan atau jasa sejenis. Nah dalam hal ini merek Athena sejenis ya, terus mirip gitu ya, pemiliknya berbeda. Nah ini harus dilihat nih siapa yang lebih dulu nih. Nah siapa yang lebih dulu dimohonkan, dan tentu yang lebih dulu dimohonkan ini adalah yang sudah disetujui untuk diberi ya. Nah, namun belum terbit sertifikat. Jadi memiliki persamaan itu ada dua kategorinya ya, terhadap merek yang sudah terdaftar, artinya sudah terbit sertifikat dan sedang dalam masa perlindungan, dan satu lagi terhadap merek yang sudah dimohonkan lebih dulu. Nah sudah dimohonkan lebih dulu ini artinya sudah disetujui oleh direktur untuk diberi dan selanjutnya akan terbit sertifikat. Nah ini mana yang statusnya yang sudah didaftar atau yang sudah dimohonkan lebih dulu. Nah kalau sudah diberi dimohonkan lebih dulu, maka yang diberikan perlindungan adalah yang statusnya sudah didaftar atau sudah dimohonkan lebih dulu. Nah yang terhadap yang setelahnya mendaftar itu akan ada potensi tolak ya, karena memiliki persamaan pada pokoknya. Untuk jasa sejenis, label mereknya pun memiliki persamaan pada pokoknya. Nah persamaan pada pokoknya di sini apa gitu ya? Tadi bahasanya kan mirip ya. Nah mirip itu di sini dalam hal dilihat dari unsur dominan dari satu kesatuan logonya. Nah, apakah logonya ini terdiri kata saja Athena atau bersama lukisan? Kalau kita lihat kan sama lukisan ya. Ada karakternya ya, ada logonya gitu ya. Kemudian ada tulisan Athenanya begitu. Nah, ini berarti kan satu kesatuan yang utuh. Nah, kita harus lihat nih, harus kita lihat unsur dominannya. Dari satu kesatuan yang utuh label mereknya, baik dari bentuk, cara penempatan, cara penulisan gitu ya, maupun susunan warna dan bunyi ucapan. Nah dari bunyi ucapan kan sama ya. Nah ini Athena, kan memiliki memiliki persamaan pada pokoknya ya, sama persis ya. Nah ini bisa dilihat dari logonya sendiri ya, visualnya, konseptual dan fonetiknya. Nah artinya terpenuhi, memiliki persamaan pada pokoknya ya. Nah selanjutnya kita cek barang jasanya sejenis sama jasa kecantikan di kelas 44. Nah ini artinya ada potensi ditolak berdasarkan pasal 21 ayat 1 huruf A, memiliki persamaan pada pokoknya yang sudah terdaftar lebih dulu atau dimohonkan lebih dulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis begitu. Nah jadi yang daftar belakangan, nah ini ada potensi ditolak karena sudah ada yang daftar lebih dulu gitu.
Berarti ini buat para pemohon merek bukan hanya Athena ya Bu ya, tapi merek lain juga sama, berlaku ya. sama ya bagi pelaku usaha yang lain, baik pelaku usaha lokal maupun asing, ketentuannya sama. Jadi harus mengikuti. Oleh karenanya daftar merek cepet-cepet, gitu ya. Jadi jangan dagangin dulu gitu ya, gunakan dulu baru daftar. Nah itu kebanyakan tolak. Nah gitu. itu tuh harus diperhatikan tuh, konsultannya langsung yang ngomong. Nah selanjutnya ini Bu, kita temui juga nih merek Athena kan, kalau yang didaftarkan itu, yang dimohonkan itu karakternya ada di sebelah kiri dan tulisan Athenanya di sebelah kanannya. Iya. Namun kalau kita lihat di sosial media ataupun di klinik kecantikan, Penggunaannya ya. iya penggunaannya itu berbeda gitu loh. Yang dimohonkan tadi seperti yang saya sampaikan, sementara penggunaannya itu karakternya di atas, tulisannya itu di bawah gitu. Dan slogannya pun berbeda Bu. Oke. Kalau yang dimohonkan itu Goddess Skin dan yang di bawah itu The Beauty of Goddess gitu. Oke, ya. Nah, Kira-kira gimana Bu terkait itu tuh? Penggunaannya berbeda tuh. iya, jadi dalam merek itu kan ada penggunaan, ada kepemilikan ya. Nah, jadi kepemilikan ini kan terkait hak eksklusifnya ya, bahwa dia adalah sebagai pemiliknya terhadap merek yang digunakan. Nah, itu harus sama ya, merek yang kita gunakan dengan kita mohonkan kepemilikannya kepada negara itu harus sama begitu, sehingga perlindungan terhadap merek itu sesuai dengan yang kita mohonkan. Nah, jadi hak eksklusif itu apa? Hak eksklusif untuk kita gunakan sendiri merek kita sesuai yang kita mohonkan dan tercantum dalam sertifikat, atau kita melarang pihak lain menggunakan tanpa izin, atau kita mengizinkan pihak lain menggunakan merek kita seperti lisensi begitu ya. Nah, jadi harus sama. Kalau tidak sama bagaimana? Maka yang tidak kita mohonkan perlindungannya, yang tidak ada tercantum label merek di dalam sertifikat merek kita sebagai bukti kepemilikan, maka tidak ada perlindungannya. Jadi yang dilindungi yang mana? Yang ada di sertifikat. Begitu ya. Jadi sertifikat kalau bentuknya logonya adalah karakter ataupun logo sebelah kiri, tulisan Athena di sebelah kanan, kemudian ada tulisannya Goddess-nya, maka itu yang dilindungi. Jadi kalau berbeda bentuk bagaimana? Tidak ada perlindungannya. Karena bukti kepemilikan kita di sertifikat merek, label mereknya harus sama. Itulah yang dilindungi oleh negara begitu. Jadi di sertifikat, oleh karenanya kenapa di awal itu pada saat kita mohonkan, pastikan dulu bahwa merek kita ini udah sesuai dengan yang kita gunakan, baik dari bentuk, warnanya, cara penempatan. Tadi kan penempatan beda tuh kan, penulisannya juga ada yang beda gitu kan. Nah itu pastikan dulu udah sesuai. Nah sudah pasti, kemudian tentukan jenis barang atau jasanya, baru kita daftar. Kenapa demikian? Nggak bisa diedit. Nah ini kebanyakan begitu ya. Kita tuh pengalaman tuh banyak yang edit, ya maksudnya itu dia daftar, katakanlah ya seperti tadi itu ya, tulisannya karakternya di kiri, kemudian tulisannya di kanan. Kemudian berjalannya waktu, mereknya proses di bulan kelima diganti. Dia tempatkan karakternya di atas, tulisannya di bawah gitu kan. Nah itu seterusnya dia gunakan. Akhirnya kan udah brand image ya kepada konsumennya begitu. Ternyata terbit sertifikatnya yang sebagaimana yang pertama didaftar, dengan karakter di kiri, tulisan di kanan. Jadi yang dia pakai itu tidak ada perlindungannya, yang dia gunakan apa itu dapat perlindungannya gitu, karena tidak dimohonkan. Jadi ya daftar lagi. Nah, daftar ulang lagi. Daftar lagi, daftar baru jatuhnya gitu kan. Nggak bisa kita edit dari yang awal gitu, nggak bisa kita ganti begitu. Jadi ini penting ya, dalam pendaftaran merek ini harus benar-benar dipastikan nih label mereknya seperti yang kita gunakan dalam perdagangan gitu. Jadi jangan sepele ya. Nanti sudah bayar, terus terbit sertifikat, nunggunya juga udah lumayan ya tahapannya ya. Kalau di kita tuh kan pengalaman 7 bulan paling cepet gitu ya. Begitu keluar ternyata beda gitu ya. Nah itu yang harus diperhatikan benar ya oleh si pelaku usaha. Yang kedua terkait barang atau jasanya gitu. Nah biasanya ini kan kecantikan ya. Ini pelaku usaha nih, kecantikan nih kan paling banyak perempuan ya. Nah, dalam berdagang ya, berusaha, merek yang barangnya kecantikan itu juga dilekatkan pada jasa salon kecantikannya. Jadi satu merek pakai dua jenis barang, satu kemudian jenis jasanya satu gitu ya. Jadi dua gitu. Jadi dua kelas gitu ya. Jadi dalam pendaftaran merek harus menyebutkan jenis barang dan atau jasanya, karena nanti penentuan kelas barang atau jasa. Jadi pemikirannya kan saya udah daftar di kelas 3 di barang ya, untuk kecantikan itu di kelas 3 ya, lotion gitu ya, kemudian tabir surya gitu ya, parfum dan lain sebagainya itu di kelas 3. Nah dia nggak daftar di kelas 4 untuk jasanya, untuk jasa kalau ini kecantikan.
Tapi jasa klinik kecantikan logonya dipakai di empat gitu ya, bikin klinik kecantikan kasih logonya sama dengan jasa barang. Makanya klinik kecantikan nggak dapat perlindungan. Ya, jadi nggak bisa. Oh kan saya udah daftar di kelas 3 di barang, ya nggak bisa. Perlindungan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan. Oke, berarti gitu. harus pastikan tuh untuk hal-hal kayak gitu ya. Iya, harus dipastikan. Kecuali beda merek gitu ya. Nah itu. Jadi kembali lagi ke sini ya, terhadap penggunaan merek ya yang berbeda dengan yang kita mohonkan, maka tidak ada perlindungannya. Oke. Gitu. Jadi kalau mau ada perlindungannya harus sama, dan nanti akan muncul buktinya di mana? Di sertifikat merek. Jadi di sertifikat merek itu kan muncul tuh label mereknya. Dari warna, bentuk, cara penempatan, penulisannya begitu ya, muncul seperti ini. Artinya apa? Negara memberikan perlindungan terhadap merek yang tercantum Di di sertifikat untuk jenis barang atau jasa yang disebutkan di sertifikat. Oke. Gak bisa berbeda. Ya, beda sedikit warna saja berarti tidak ada perlindungannya. Beda, apalagi beda letak ya, beda cara penempatan ya. Satu logonya di atas, di bawah, sedangkan di sertifikatnya itu sejajar gitu kan penempatannya. Itu tidak mendapatkan perlindungan. Oke, Begitu. berarti itu para pelaku usaha skincare maupun yang lainnya harus perhatikan bahwa logo yang didaftarkan dengan yang digunakan haruslah sama. Gitu. Iya, harus sama. Nah, ini yang terakhir Bu, yang juga menjadi perhatian saya. Klinik Athena ini kan sudah buka cabang banyak di mana-mana ya. Bahkan di YouTube dokter tersebut dia menyatakan sudah 20 lebih cabang gitu ya. Nah, jika dicek di PDKI untuk Athena Goddess Skin ini posisinya pendaftarannya masih di pelayanan teknis, Bu. Nah, ini mereknya kan berpotensi untuk adanya penolakan begitu ya, Bu. Kira-kira resiko bisnis ke depannya itu gimana, Bu, terhadap cabang yang sudah dibuka banyak tapi posisinya masih seperti ini gitu? Iya, jadi memang untuk perlindungannya kan belum ya. Kalau status permohonan masih dalam proses, itu perlindungan hak eksklusif terhadap merek tersebut belum ada gitu. Kapan adanya? Kalau sudah disetujui dan terbit sertifikat. Nah sekarang kan masih dalam proses, itu perlindungannya belum ada begitu. Jadi Nah, belum ada pelindungannya nih? belum, karena masih dalam proses, tapi sudah dimohonkan ya kan, tinggal menunggu nih prosesnya. Nah status pelayanan teknis itu artinya sudah selesai masa pengumuman dan sedang masuk tahap kepemeriksaan substantif. Jadi dokumen tadi itu mau didistribusikan ya, didistribusikan ke si pemeriksa merek untuk masuk ke tahap pemeriksaan substantif. Nah, tahap substantif ini yang penting nanti, karena nanti hasilnya adalah keputusan apakah permohonan merek yang diajukan ini dikabulkan atau ditolak, begitu. Nah, itu penentuan di tahap pemeriksaan substantif itu paling lama 150 hari kerja. Gitu. Nah, terhadap hal itu ya menunggu apakah dikabulkan atau tidak, begitu. Nah, kalau sekarang ya belum ada perlindungan karena masih dalam proses. Misal nih Bu, jika nanti ditolak, nah, terhadap penggunaan merek untuk jasa klinik kecantikannya gimana tuh? Nah, ada dua hal ya. Ada dua hal. Yang pertama kan masih ada upaya hukum. Ya, jadi kalau misalnya ditolak nggak langsung ditolak tetap. Jadi usulan penolakan dulu. Nah, terhadap usulan penolakan si pemohon atau kuasanya bisa mengajukan tanggapan atau surat hearing namanya. Kayak hearing itu paling lama 30 hari kerja, diajukan secara tertulis, isinya keberatan terhadap penilaian alasan penolakan begitu. Nah, jika tanggapannya diterima berarti diberi kan, terbit sertifikat. Tapi kalau misalnya ditolak tetap, nah itu kita masih bisa mengajukan upaya hukum permohonan banding merek ke Komisi Banding Merek. Nah itu kalau misalnya dikabulkan, terbit sertifikatnya. Kalau misalnya ditolak ya, banding kita bisa mengajukan gugatan gitu. Jadi masih ada proses tahapan yang bisa ditempuh oleh si pemohon jika memang ingin mempertahankan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau menerima, ya sudahlah gitu kan, ditolak, tidak melakukan upaya hukum, tidak mengajukan tanggapan, maka nanti usulan tolak tadi otomatis jadi tolak tetap. Nah tolak tetap kemudian nggak mengajukan banding, ya sudah dibiarkan lewat masa pengajuan banding kan 90 hari kerja. Kalau udah lewat dari itu sudah tidak bisa lagi menggunakan upaya hukum, artinya menerima mereknya ditolak. Kalau menerima bagaimana? Berarti tidak ada perlindungan mereknya terhadap penggunaan merek itu gitu. Nah itu berpotensi menimbulkan persoalan ya. Menimbulkan bagaimana? Boleh jadi nanti disomasi ya, digugat ataupun dilaporkan polisi, dituntut oleh pihak lain yang sudah memiliki merek itu terlebih dahulu. Dia sudah terdaftar atas nama miliknya, dari sertifikatnya, maka dia bisa menuntut untuk melarang pihak lain menggunakan. Nah ini yang potensinya akan ada masalahnya. Nah kalau misalnya kita sudah dituntut kan, pasti kan puyeng ya bagi pelaku usaha ya untuk menghadapinya gitu ya. Nah oleh karenanya itu untuk amannya gitu ya,
daftarkan dulu baru di branding mereknya gitu. Karena faktor branding itu kan harus ada merek. Betul. Nah, merek itu kan harus dilindungi dulu, baru di branding. Banyak orang yang memanfaatkan hal tersebut pasti. Iya, karena sistem data merek first to file. Siapa cepat itu yang diproses begitu. Ya, ini mereknya cukup menarik nih bahasannya karena brandingnya sangat kuat, tapi ternyata mereknya juga masih dalam proses, belum terbit sertifikatnya gitu ya. Iya. Baik, Ibu Reni, terima kasih banyak atas pencerahannya untuk kita semua nih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya untuk video-video selanjutnya. Like jika kamu suka video ini, serta jangan lupa berikan komentar. Oh iya, jangan lupa kunjungi website Digilo di digilo.id, serta jika ingin konsultasi, nomornya ada di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.